Saudara kasih, Shalom. Puji Tuhan untuk hari yang baru. Puji Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Kita akan mengawali hidup kita hari ini dengan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri tema 24 tua-tua. Diambil dari kitab Wahyu pasal 4 ayat 4 demikian bunyinya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Saudara yang kasih, ini kelanjutan dari yang saya bicarakan sebelumnya tentang penglihatan Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Dan dalam bagian ini Yohanes setelah dia naik, Roh Tuhan membawa dia ke sana dan kemudian dia melihat ada di dekat di hadapan tahta Allah yang mengagumkan itu ada 24 tahta dan di atas tahta itu ada 24 tua-tua. Saudaraku, orang bertanya, kok ada 24 tahta, ada 24 tua-tua? Itu siapa ya? Yang ada banyak pendapat dan analisis mengenai ini. Ya, analisis yang pertama, saudaraku, sekedar untuk informasi bagi kita, ini ada yang menafsirkan bahwa 24 tua-tua itu adalah representasi dari 24 kelompok para imam yang bertugas di bait Allah secara bergiliran. Dan tiap kelompok itu punya tua-tua atau pemimpin. Dan barangkali ada yang mengaitkan itu berarti adalah para pemimpin kelompok imam. Tapi saudaraku, hal itu memang ditulis dalam 1 Tawarikh pasal 24 ayat 7-24. Namun barangkali ini tidak begitu sesuai dengan apa yang dilihat oleh Yohanes. Yang kedua, penjelasan yang kedua, ini berhubungan dengan apa yang dialami oleh orang Israel di Babel pada waktu mereka dibuang di sana. Mereka mengamati kepercayaan orang Babel, yang dalam kepercayaan mereka orang Babel selalu percaya bahwa di surga ada 24 dewa bintang. Dan ada yang mengkaitkan ini, tapi saya merasa ide ini sama sekali tidak sesuai, apalagi diambil dari dunia kekafiran. Yang ketiga, barangkali ini adalah yang paling masuk akal, walaupun sekali lagi ini adalah sebuah analisis dan sebuah informasi bagi kita. Ke-24 tua-tua yang duduk di atas 24 tahta itu adalah ada yang mengikat dengan 12 suku Israel. Dan dalam konteks sejarah Israel, saudara ingat bahwa ada 12 suku Israel. Dan 12 suku Israel itu selalu dibawa dalam perjalanan hidup dan sejarah mereka. Jadi mereka mengaitkan itu representasi dari para pemimpin ke-12 suku Israel plus 12 Rasul Tuhan Yesus Kristus. Barangkali ini suatu pemahaman atau analisis yang tidak harus menjadi sebuah pemahaman yang mengikat kita. Tetapi yang ingin saya katakan dan menjadi renungan kita hari ini adalah bahwa ke-24 tua-tua itu mereka berpakaian putih dan mengenakan mahkota yang dibuat dari emas di kepala mereka. Jadi tua-tua yang mendapat kehormatan itu adalah orang-orang yang selama hidupnya merepresentasikan hidupnya sebagai umat yang kudus di mata Allah. Umat yang memberikan hidupnya untuk hidup benar, untuk menjunjung tinggi kejujuran, untuk mewarnai laku dan kata dengan kebenaran. Umat yang tidak mencemarkan hidupnya dengan kenajisan-kenajisan, dengan hawa nafsu, dengan egoisme, dengan perilaku tercela. Bahkan di dalam konteks dunia kita, saudaraku, ada orang-orang yang sangat terhormat di mata dunia. Mereka sayangnya, walaupun sangat terhormat sebagai pemimpin, kadang-kala mereka tidak lain dan tidak bukan merepresentasikan sebagai penjahat berkerah putih
yang egois, yang mencuri, yang korupsi, yang berlaku zalim kepada yang lemah, yang menjual belikan keadilan. Dan saudaraku, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidupnya digambarkan seperti orang yang berpakaian dengan pakaian yang cemar. Orang yang berpakaian putih, sebaliknya yang disebut dalam kitab ini adalah representasi dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya diwarnai kejujuran, kekudusan, integritas, kebenaran, dan selalu rela berkorban, rela berbuat sesuatu bagi sesama, jauh dari egoisme, jauh dari kekonyolan dan kebencian. Dalam konteks dunia kita diajar untuk mengasihi, untuk bahkan mendoakan orang-orang yang membenci kita dan berbuat kebaikan kepada mereka. Itulah apa yang kita lihat dalam hidup 24 tua-tua yang berpakaian jubah putih. Itulah juga alasannya orang yang hidup benar dihormati Tuhan dan diberikan tahta kehormatan. Jadi saudaraku, orang yang dihormati Tuhan dalam sudut pandang surgawi adalah orang-orang yang mewarnai hidupnya selama di dunia ini dengan kebenaran, kekudusan, dengan kebajikan, dengan pengorbanan bagi sesama, bagi nusa dan bangsa. Tuhan akan memberkati dan memberi kehormatan kepada mereka. Kiranya hari ini menjadi hari di mana kita mewarnai hidup kita dengan kebenaran, dengan kekudusan, dengan kejujuran, dengan integritas yang digambarkan dalam kitab Wahyu sebagai orang yang berpakaian jubah putih bersih. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur bahwa kami bisa melihat dan mendengar betapa Tuhan sangat menghargai orang-orang yang menjunjung hidupnya, mewarnai hidupnya dengan kebenaran, dengan hidup kudus, dengan pengorbanan, dedikasi bagi sesama, bagi siapapun. Dan Tuhan, kami rindu hidup kami kiranya menjadi hidup yang mencerminkan hidup orang beriman, yang mewarnai kata, laku, dan perbuatan kami dengan yang benar. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati gereja kami, GKNF. Tuhan memberkati saudara kami yang mungkin sedang dalam kesulitan, kesusahan karena sakit penyakit, karena persoalan ekonomi, pekerjaan, karena berbagai sebab dan berbagai situasi. Inilah doa kami, tolonglah kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.